kita. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai rangkaian doa menjelang Pentakosta kita di yang pertama ini. Sebelum memulai, mari kita mengangkat atau mendengarkan satu buah pujian yang diambil dari PKJ 219, yaitu Di Saat Ini Ku Angkat Kembang. Saya akan menayangkannya untuk kita sekalian. Halo, Pak. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi
Baik Bapak Ibu, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa supaya kita boleh mengerti dan menerima firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini kami boleh berkumpul bersehati ya Bapa, memulai rangkaian doa kami menjelang Pentakosta, meneladani kebiasaan berdoa dan bertekun yang diwariskan pada kami oleh para rasul. Tuhan, biarlah melalui renungan kami dan kegiatan kami pada malam hari ini kami boleh semakin menjadi umat yang hidup dan berkarya di tengah jemaat-Mu ya Bapak. Umat yang hidup dan berkarya di tengah dunia ini mewartakan kabar sukacita. Biarlah perenungan kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapak, dan biarlah kami boleh senantiasa dipakai oleh-Mu mewartakan kerajaan. Inilah doa kami ya Bapak, kami sempurnakan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan yang mendasari perenungan kita pada malam hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat pertama sampai dengan 4. Kejadian 12 ayat pertama sampai dengan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca namun juga merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, awal dari sebuah perjalanan adalah perjumpaan seorang manusia dengan Allah. Antara ciptaan dengan penciptanya, antara waktu dan kekekalan. Dalam bagian ini kalau kita melihat Abram mendengar panggilan Allah. Sebagaimana di dalam bacaan kita tertulis, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Seperti Abram, di dalam bagian ini juga Bapak Ibu, kita pun dipanggil untuk meninggalkan hal-hal yang sudah kita kenal, bahkan kita cintai. Kalau tadi kita lihat di dalam bacaan kita, Abram diajak untuk meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan rumah bapaknya, dan mengikut Tuhan. Meninggalkan hal-hal yang kita cintai, dan dalam kedalaman hati, kita pergi ke tempat yang telah Allah sediakan. Ke tempat yang mungkin masih menjadi misteri. Karena kita tidak tahu. Allah cuma bilang ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Sepanjang perjalanan menuju tempat tersebut, kita semakin diajak untuk menjadi diri kita sebagaimana yang Allah inginkan sejak semula. Dengan mengikuti panggilan Allah, kita menjadi saluran berkat-Nya kepada orang-orang yang kita kasihi maupun orang-orang yang belum kita kenal. Tetangga kita maupun dunia ini. Dalam cinta kasih-Nya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, Allah mencari kita. Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus yang dengannya kita berjumpa dengan tatapan kasih Allah. Dalam kehidupan kita, panggilan Allah kita terima dengan cara yang berbeda-beda. Kalau tadi kita melihat Abram, koreksi Bapak Ibu, bukan Abraham, Abram, waktu itu masih bernama Abram, dipanggil oleh Tuhan secara langsung, bertemu. Setiap kita mungkin punya panggilan yang berbeda. Salah satu caranya adalah melalui sentuhan kasih. Melalui sentuhan kasih-Nya, kita dipersiapkan untuk mengikut Dia.
Dan di dalam perjalanan atau ziarah iman ini, kita berjalan dalam pertobatan dan pembaharuan yang terus-menerus. Cahaya relasi dalam kasih dengan sesama dan dengan segenap ciptaan menembusi hati kita. Dan cahaya relasi inilah yang juga memampukan kita untuk menjadi selalu baru setiap hari. Memampukan kita untuk senantiasa menerima panggilan Tuhan sebagai panggilan yang bukan membebani kita, tetapi panggilan yang mengajak kita untuk melihat hal-hal baru. Hal-hal yang Tuhan singkapkan kepada kita. Hal-hal yang memampukan kita untuk semakin bersyukur, semakin melihat dunia yang Tuhan ciptakan adalah dunia yang sangat amat baik. Dan biarlah melalui perjalanan Abraham kita semakin menyadari panggilan kita dan semakin menyadari bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih setiap kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, Bapak Ibu, kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Di sini ada ada beberapa pokok doa yang sudah ini. Kita pada hari ini akan mendoakan proses renovasi ruang pelayanan GKI Cicurug ya Bapak Ibu, kelas-kelas sekolah minggu, ruang ibadah remaja, pemuda, ruang pelayanan kesehatan, semua. Kita juga akan mendoakan penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus dilakukan oleh pemerintah. Lalu kita juga akan mendoakan proses vaksinasi tahap kedua untuk para aktivis GKI Cicurug. Nah, ini Bapak Ibu juga diberikan kesempatan, mungkin ada pokok-pokok doa lain yang dapat ditambahkan. Di dalam bagian ini tadi pada saat awal saya mencatat ada dua ya Bapak Ibu. Barangkali bisa ditambahkan setelah ini. Yaitu yang pertama kita mau berdoa untuk Saudara Renward Siahaan, ini lebih dikenal dengan nama Ade Siahaan yang saat ini sedang dirawat di Medicare. Lalu juga kita mau berdoa untuk tadi saya sempat dengar bocorannya Bu Suwarti mau mantu ya tanggal 6 Juni. Betul ya Bu Warti ya? Saya nggak salah catat tanggal kan? Ya Pak, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada lagi yang mau didoakan? Pak Sam yang si Mani Huruk itu Pak. Oh ya, Pak Julianto ya Bu ya, dalam pemulihan. Iya, dia mau kontrol hari Selasa Pak ke Bekasi. Oke. Bapak Grace, bener ya Bu ya? Betul sekali. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di awal dari perjalanan kami untuk bersama berdoa dan bertekun di dalam pengajaran-Mu pada hari ini ya Bapa, menantikan hari Pentakosta. Kami bersyukur kami diingatkan akan panggilan kami yang berasal daripada bukan Engkau, bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkaulah yang memilih setiap kami. Tuhan, biarlah kisah Abraham menggugah hati kami untuk semakin menyadari bahwa Engkau senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami, senantiasa memampukan kami untuk melihat rencana indah-Mu di balik segala sesuatu ini. Dan biarlah ya Bapa, kami boleh semakin dipakai untuk menjadi alat kerajaan-Mu di tengah dunia yang senantiasa berubah ini. Kami pada saat ini bersehati berdoa, mendoakan beberapa pokok doa ya Bapa. Kami mau mengangkat doa syafaat kami pertama kali untuk proses renovasi area pelayanan di GKI Cicurug ini ya Bapak. Ada kelas-kelas sekolah minggu, lalu fasilitas untuk ibadah remaja, pemuda,
juga pelayanan kesehatan ya Bapak yang saat ini sedang terus dikerjakan. Biarlah ya Bapak renovasi yang sedang berjalan ini boleh terus Engkau pimpin dan Engkau tolong setiap panitia yang terlibat di dalamnya untuk bersehati, memikirkan langkah-langkah terbaik. Lindungi juga para pekerja yang bekerja ya Bapak, dan cukupkanlah segala kebutuhan yang dibutuhkan. Kami juga mau mengingat proses penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan sampai saat ini. Biarlah ya Bapak, apa yang pemerintah lakukan ini menjadi cara bagi kami untuk keluar dari masalah pandemi ini. Dan biarlah kami juga boleh Engkau pakai untuk menaati setiap peraturan yang ada. Memampukan kami untuk melihat rancangan yang lebih besar. Dan biarlah kami juga boleh Engkau pakai untuk menjadi alat berkat mengingatkan sanak saudara kami untuk menjaga kesehatan mereka, menjaga pola hidup yang bersih dan sehat. Kami juga mau berdoa untuk vaksinasi tahap 2 dari segenap aktivis GKI Cicurug, di mana pada beberapa hari yang lalu juga telah dilakukan vaksinasi tahap pertama untuk aktivis ya Bapak. Kiranya tahap kedua ini boleh berjalan dengan baik dan vaksinasi yang diberikan boleh semakin membantu pelayanan gerejamu di tengah situasi sulit ini. Kami juga mau mengingat sanak saudara kami ya Bapak, rekan-rekan kami yang dalam pergumulan maupun sakit atau dalam pemulihan. Kami mau mengingat saudara Ades Yahaan yang sedang dirawat, Bapak Julianto Simanihuruk dalam proses pemulihan, Bapak Jaundi Purba dan juga Ibu Tina, Mama dari Kesia, dan rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa terus menolong mereka ya Bapak, Engkau yang terus bekerja lewat tindakan pengobatan yang dilakukan, dan juga Engkau yang menemani setiap keluarga yang mendampingi mereka. Cukupkanlah kebutuhan mereka semua ya Bapak, dan biarlah mereka boleh Engkau senantiasa kuatkan. Kami juga mau mengingat rencana dari Bu Suwarti untuk mengangkat mantu, di mana kakak dari Manu akan menikah pada tanggal 6 Juni mendatang. Kiranya ya Bapak, Engkau memberkati prosesnya, Engkau yang terus persiapkan ya Bapak, supaya acara ini boleh berjalan dengan baik. Juga setiap kami ya Bapak hadir di tempat ini, biarlah Engkau juga memakai kehidupan kami menjadi alat berkat-Mu di tengah dunia ini. Inilah doa syafaat kami ya Bapak yang jauh dari sempurna, yang hanya kami sempurnakan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri Bapak Ibu rangkaian doa kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 422, yaitu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi milik gemerlap.
Baik Bapak Ibu, demikian rangkaian doa kita menjadi awal dari perjalanan kita selama beberapa hari ke depan. Sekilas info Bapak Ibu untuk besok, kita akan kembali lagi bertemu di jam yang sama, yaitu jam 7, gitu ya Bapak Ibu. Kita mulai jam 7, linknya sudah dibuka setengah jam sebelum kita mulai. Untuk besok pemimpin renungannya akan dibawakan oleh Penatua Elisa Pujianto dengan bahan yang diambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Mungkin Bapak Ibu yang lain, bila mana ada pengumuman terlebih dahulu, dipersilahkan. Apa ada pengumuman Bapak Ibu? Gak ada. Nggak ada ya? Baik. Itu tadi aja Pak Sam, yang tadi saya besok jam 3 Zoom dari kelas jangan lupa Pak Sam sama Bu Imel. Terima kasih Bu. Ya, itu Sama. untuk sekolah minggu. Untuk hari Minggu Bapak Ibu ibadah seperti biasa jam 7 pagi. Sekolah minggu jam 8, ibadah korem jam 9 lewat Google Meet sebagaimana sedia kala. Berikutnya juga adalah untuk amplop amplop persembahan syukur tahunan. Itu akan disebarkan dalam waktu dekat. Saat ini mungkin masih dalam proses pencetakan Bapak Ibu. Dananya akan kita alokasikan untuk mendukung proses renovasi yang sekarang sedang berjalan. Itu saja Bapak Ibu, tambahannya mungkin. Kalau sudah tidak ada lagi pengumuman, kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Sampai bertemu Bapak Ibu pada besok jam yang sama. Linknya nanti juga akan diinfokan begitu Bapak Ibu lewat WA group supaya lebih safety, lebih aman. Dan barangkali Bapak Ibu yang mau menonton lagi bisa nanti akan di-upload videonya di YouTube maupun Facebook. Begitu Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sam. Selamat malam yang Semuanya. Dadah. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih. Saya lab ya, mau gantian Zoom dengan saudara.